Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falan Adam, SPDI, Guru Agama Islam SMK Negeri 9 Medan, menjelaskan materi kelas 12 tentang pernikahan di dalam Islam. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon ghalidhon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalil nakli dan akli tentang pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa surah keempat ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis shaumi fa innahu lahu wija'. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat. Hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan. Hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya. Hukum yang pertama, jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Kedua, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Kelima, hukum yang haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala.
Keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. 5. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku. Tujuan pernikahan yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah ada 5. Yang pertama calon suami, kedua calon istri, ketiga wali, keempat 2 orang saksi, kelima ijab qabul. Syarat dari rukun kelima tersebut, calon suami syaratnya harus beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji atau umrah. Syarat calon istri beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umrah. Syarat wali mukallaf, Islam, dewasa, sehat akalnya, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Syarat saksi, Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Syarat ijab qabul. Ijab, ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita atau wali nikah. Qabul, ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria atau calon suami. Mahram atau muhrim nikah. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Wali nikah. Yang pertama, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. 2. Wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Kewajiban suami istri. Kewajiban suami itu memberi nafkah, menggauli istri secara ma'ruf, memimpin keluarga, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Kewajiban istri patuh dan taat pada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri, mengatur rumah tangga dengan baik, memelihara dan mendidik anak, bersikap hemat, cermat, ridha dan syukur. Hikmah atau manfaat pernikahan. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab atau keturunan. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Keempat, Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pernikahan dalam Islam di kelas 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.